Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almadu Ainul Adho. Kali ini saya akan menjelaskan materi 2 dan 3. Materi 2 dan 3 yaitu kepemimpinan masa depan dan kepemimpinan yang efektif dalam menentukan kebijakan. Banyak ciri-ciri pemimpin dan kepemimpinan yang ditampilkan oleh pakar, meliputi ciri-ciri fisik, ciri-ciri intelektual, dan ciri-ciri kepribadian. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, persepsi sosial. Persepsi sosial adalah suatu proses yang digunakan dalam melihat dan memahami perasaan, sikap, dan kebutuhan anggota kelompok. Jadi seorang pemimpin harus tahu kebutuhan yang dibutuhkan oleh anggotanya. Kemampuan berpikir abstrak. Kemampuan berpikir abstrak adalah kemampuan untuk memproses sebuah informasi yang berkaitan dengan objek, prinsip, dan konsep-konsep yang secara fisik tidak dapat dimunculkan atau abstrak. Keseimbangan emosional. Keseimbangan emosional. Emosi yang tidak seimbang dapat mengakibatkan kecemasan, kegelisahan, dan sikap tidak tanggung jawab. Kondisi semacam ini bisa menghambat sistem kerja otak nalar tidak optimal. Seseorang yang tidak bisa seimbangkan emosi akan lebih lambat suksesnya dibanding yang memiliki keseimbangan emosional. Yang ketiga yaitu kepemimpinan yang efektif dalam menentukan kebijakan. Yang pertama, identifikasi masalah atau pengenalan masalah, juga salah satu bagian paling penting dalam proses penelitian daripada proses yang lain. Penelitian di lapangan seperti observasi atau survei atau dan lain sebagainya. Yang kedua, mendefinisikan masalah tersebut. Setelah kita mendapatkan identifikasi atau mendapatkan penelitian masalah tersebut, kita harus mendefinisikan atau menjabarkan masalah tersebut. Selanjutnya yang ketiga, rumusan masalah. Setelah kita mendefinisikan, kita harus tahu masalah itu apa. Selanjutnya yaitu evaluasi keputusan. Jadi setelah kita identifikasi, mendefinisikan, merumuskan masalah, kita harus mengevaluasi keputusan tersebut. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.